Shalom Bapak Ibu, bersyukur kepada Tuhan kalau masih diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan kembali di tempat ini. Tidak bosan saya sampaikan kalau saya berdiri di tempat ini tidak bermaksud lebih pandai, lebih pintar, atau lebih mengerti firman Tuhan daripada Bapak Ibu, tidak. Tapi saya mau berbagi kebenaran firman Tuhan yang terlebih dahulu memberkati saya ketika saya renungkan, juga saya harap memberkati Bapak Ibu di tempat ini. Saya sudah sejak lama ya menyiapkan materi tentang firman Tuhan, karena memang sebenarnya jadwal saya itu minggu lalu, berhubung bertepatan juga ada tamu, jadi hari ini ditunda. Saya sudah menyiapkan materi sebelumnya, tetapi pada hari Rabu ketika istri saya juga menyampaikan firman di ibadah pemuda, istri saya menyinggung tentang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya tergerak untuk menyampaikan tema tentang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan ini berbeda dengan materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi ketika Rabu itu istri saya menyinggung tentang ini, malamnya saya bikin rangkot ya, rancangan khotbah tentang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu esoknya saya buat materi tentang ini. Entah kenapa ada dorongan di dalam diri saya supaya saya menyampaikan tentang kalimat ini. Ya, kalimat yang bagi telinga orang Kristen ini sudah sangat familiar. Betul ya? Sudah sangat familiar sekali. Yang sudah sangat sering kita dengar Bapak Ibu di lingkungan gereja, karena memang kalimat ini terdapat di dalam Alkitab. Begitu juga terdapat di dalam banyak pujian yang sering kita dengar. Impossible is nothing, yaitu juga lagunya Hillsong atau Planet Shaker kalau nggak salah. Ya, Planet Shaker ya. Kita juga mungkin yang muda-muda yang suka bahasa Inggris, ya kita sering sekali mendengar kalimat ini. Kita sering mendengar di mimbar gereja ketika hamba Tuhan menyampaikan hal ini dalam setiap kutipan khotbahnya. Atau juga kita sering mengucapkan atau berkeyakinan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita sering menghendaki dengan kalimat ini ya, kita sering menghendaki hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan kita. Apalagi ketika kita menghadapi masalah yang berat, apalagi ketika kita menghadapi kesusahan, jalan buntu, gitu ya, terpuruk, terdesak, lalu kita berseru kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Dan seringkali ketika kita mendengar kata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, asosiasi kita selalu tentang mujizat. Asosiasi kita itu mengarah ke mujizat. Saya mencoba menyusun materi ini dengan sesederhana mungkin supaya Bapak Ibu dapat mengerti ya, dengan bahasa yang sederhana. Dan saya harap ini boleh menjadi berkat. Di dalam Alkitab Bapak Ibu terdapat sekali banyak mujizat yang dinyatakan oleh Allah. Di dalam Alkitab banyak peristiwa-peristiwa di luar nalar ya. Di luar nalar, di luar pikiran manusia. Ada situasi-situasi tertentu di mana Allah menyatakan kuasanya bagi umat. Kalau kita baca di kitab Perjanjian Lama, penyertaan Allah bagi bangsa Israel itu luar biasa sekali. Ya, banyak sekali Tuhan menyatakan mujizatnya bagi bangsa ini, Bapak Ibu. Ketika Israel dikejar oleh Mesir ya, lalu ketemu jalan buntu karena di depannya itu ada Laut Merah. Tapi Tuhan lewat tongkat yang dipegang Musa, Bapak Ibu, bisa membelah Laut Merah itu. Seakan-akan melanggar hukum alam, sesuatu yang di luar nalar Bapak Ibu.
juga ada tiang awan, tiang api yang menyertai bangsa ini. Ya, ada roti mana, burung puyuh yang disediakan oleh Tuhan setiap hari bagi bangsa ini. Juga ketika dipimpin oleh Yosua, ya ketika berperang melawan musuhnya Israel, Tuhan menghentikan matahari dan bulan. Ya, sehingga bangsa Israel bisa menang melawan musuh-musuhnya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah peristiwa-peristiwa yang kita bisa mengatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, atau mujizat yang dilakukan Tuhan. Ya. Kita juga lihat pernyataan ini, Bapak Ibu, di dalam Perjanjian Baru yang kita jumpai di dalam kisah pemberitahuan tentang kelahiran bayi Isa Al-Masih yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria, Bapak Ibu. Pada saat pemberitaan kelahiran Tuhan Yesus, ya, malaikat Gabriel datang kepada Maria memberi kabar bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Namun Maria seakan ragu dan mempertanyakan, bagaimana aku bisa hamil sedangkan aku tidak bersuami? Malaikat Tuhan, malaikat Gabriel menjawab, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita bisa baca kisahnya yuk di dalam Lukas 1 ayat 32 sampai 37. Ya, semoga kelihatan ya. Sekalipun tulisannya agak kecil. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesuatu yang sangat mudah lah dilakukan ya oleh Tuhan Sang Pencipta segala sesuatu di muka bumi ini. Bisa membangkitkan orang mati, bisa membelah laut merah. Kalau Tuhan ya menaruh janin di rahim Maria, itu sesuatu yang mudah dilakukan bagi Allah kita yang maha kuasa. Juga bagi Elisabet yang sudah mandul ya di hari tuanya, mudah bagi Tuhan untuk membuka rahimnya kembali, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat kalimat pada perikop ini, Bapak Ibu, kalimat ini hendak meresponi keraguan Maria. Pertanyaan Maria kepada malaikat itu, bagaimana aku dapat mengandung tanpa bersuami kalau aku belum punya suami? Kalau kita melihat kalimat ini muncul, kisah ini dimulai dari inisiatif Allah memilih Maria sebagai jalan kelahiran Mesias. Kita harus pahami dulu. Makanya penting sekali untuk kita membaca ayat ya, apalagi kutipan ayat itu. Untuk memaknainya kita harus sesuai dengan konteks dan latar belakang. Itu yang saya pegang, Bapak Ibu, ketika saya mempelajari sesuatu kalimat tertentu.
Kalimat ini muncul karena ada inisiatif Allah yang memilih Maria sebagai jalan keselamatan, yaitu sebagai jalan kelahiran bagi Mesias. Ketika ada keraguan dari Maria mempertanyakan kepada malaikat itu, bagaimana aku bisa mengandung kalau aku tidak punya suami? Tenang saja, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, kalimat serupa yang juga disampaikan bahkan oleh Tuhan Yesus sendiri, Bapak Ibu, kita juga dapat lihat di dalam Matius 19 ayat 16 sampai 26. 16 sampai 26 ya. Nanti kita kalau mempelajari ini kita bisa tahu ya. Maksud dari bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini adalah perikop tentang seorang kaya yang bertanya kepada Tuhan. Tentu kisah ini sudah tidak asing bagi kita ya. Ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna," kata sempurna saya beri warna merah Bapak Ibu, "jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Selanjutnya Mbak Mary. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan, Guru?" Siapa yang dapat diselamatkan jika demikian? Jika begitu sulitnya. Kira-kira itu yang dirasakan oleh para murid-murid. Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Itu artinya gini, bagi manusia itu mustahil, tetapi bagi Allah itu tidak mustahil. Mari kita lihat konteks dari ayat ini Bapak Ibu. Perikop ini kan mengisahkan seorang muda yang kaya yang ingin beroleh hidup yang kekal. Pemuda ini sudah melakukan segala hukum Yahudi yang dilakukan. Dia berbicara, "Aku sudah melakukan semua hukum Taurat, apalagi yang kurang Bapak Ibu?" Tuhan menjawab, "Oh, kamu itu pengen sempurna toh? Kamu pengen sempurna, oke, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, lalu ikutlah aku." Tetapi apa respon pemuda itu? Dia pergi dengan sedihnya karena hartanya banyak. Di akhir dari kisah tersebut, murid-murid itu seakan-akan syok mungkin ya. Loh, orang yang sudah rajin beribadah melakukan syariat agamanya tidak masuk ke, sulit ya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana kalau gitu supaya dapat masuk kerajaan surga, Guru?
Dikatakan tadi orang kaya itu sukar masuk kerajaan surga, lebih mudah seekor unta yang masuk lubang jarum daripada orang kaya itu. Sehingga mengundang pertanyaan bagi murid-murid, lalu siapa guru yang akan diselamatkan? Tuhan berkata, bagi manusia hal ini mustahil, namun bagi Allah segala sesuatu mungkin. Dalam kisah ini mengatakan sulitnya masuk ke dalam kerajaan surga, di mana hal itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia atau mustahil dilakukan manusia. Namun hal itu tidak mustahil jika Allah berkehendak di dalam hidup kita. Itu konteks yang harus kita tangkap Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke dalam pertanyaan gini, bagaimana bisa ya hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin? Bagaimana hal yang tidak mungkin menjadi mungkin? Atau apa artinya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Kalimat yang familiar di lingkungan orang Kristen yang harus kita pahami dengan tepat sesuai dengan kebenaran firman Allah. Yang pertama Bapak Ibu, adanya rencana Allah. Oke, adanya rencana Allah. Ada dua hal yang dapat kita pelajari dari kisah-kisah yang saya sampaikan ini tadi. Dari penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel, ya, dari kisahnya Maria, juga kisahnya orang muda yang ingin masuk ke dalam kerajaan surga ini tadi Bapak Ibu. Kalau kita melihat secara keseluruhan, perbuatan ajaib yang Allah lakukan selalu ada di dalam apa? Kehendak dan rencananya. Allah mempunyai rencana, dan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin adalah dalam rangka supaya kehendak dan rencananya itu apa? Digenapi Bapak Ibu. Ya. Kayaknya ini kok dong semua enggak ya? Nanti kalau enggak dong enggak apa-apa. Ini saya rekam Bapak Ibu. Nanti bisa diulang kembali di YouTube. Jadi ketidakmustahilan Allah itu selalu ada di dalam rencananya. Jika bangsa Israel disiapkan Allah untuk menjadi bangsa yang memuat pengetahuan akan Allah, dan juga bangsa yang disiapkan sebagai jalan kelahiran bagi Mesias. Jadi gini Bapak Ibu, bangsa Israel itu bangsa pilihannya Allah yang memuat pengetahuan akan Allah yang benar. Bapak Ibu jika ingin tahu siapa Allah yang benar, tanya kepada bangsa Israel. Tanya, karena dia yang memuat pengetahuan akan Allah yang benar. Tetapi jika Bapak Ibu ingin tahu bagaimana ingin masuk ke dalam kerajaan surga, hidup kudus, lihatlah kehidupan orang Kristen. Nah, jadi Allah menyertai bangsa ini karena bangsa ini bangsa pilihan Allah yang memuat pengetahuan akan Allah yang benar, juga sebagai bangsa yang disiapkan sebagai jalan kelahiran bagi Mesias. Oke, mengerti? Karena Mesias itu lahirnya itu bukan dari bangsa Tionghoa Bapak Ibu, juga bukan dari bangsa Eropa, tapi dari bangsa Israel. Jadi kalau Allah memilih bangsa Israel ini sebagai jalan kelahiran bagi Mesias, maka Allah bertanggung jawab untuk menyertai bangsa ini. Mengerti sekarang? Allah bertanggung jawab untuk menyertai bangsa ini. Tidak heran Bapak Ibu kalau di perjanjian lama seringkali kita jumpai kuasa Allah yang ajaib yang Allah nyatakan bagi bangsa ini. Ya supaya apa? Supaya bangsa ini terlindungi Bapak Ibu, disertai oleh Tuhan. Makanya kalau bangsa ini perang dengan bangsa lain, Tuhan menyertai, Tuhan memberi kekuatan. Makanya bangsa Israel bilang Tuhan adalah panciku. Ya, ketika Tuhan ada di antara bangsa ini pasti menang. Karena Tuhan menyertai.
Yang terpenting gini Bapak Ibu, yang terpenting adalah kita harus memahami apa rencana dan tujuan Allah yang utama bagi manusia. Tujuannya apa Bapak Ibu? Untuk menebus dosa kita, untuk mati di kayu salib. Itu caranya, bukan tujuan. Oh iya betul, menebus dosa kita dan mati di kayu salib itu bagiannya, itu caranya, bukan tujuannya. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia. Untuk menyelamatkan manusia, membawa keselamatan bagi manusia. Membawanya dengan cara apa? Dengan cara menjadi tebusan ganti manusia, yaitu mati di kayu salib bagi kita Bapak Ibu. Melalui kelahiran anak Allah yang akan mati di kayu salib melalui rahim Maria. Begitupun juga ketika Maria dipilih Allah menjadi ibu yang akan melahirkan bayi Yesus ya. Berarti Allah juga akan menyertai Maria. Karena apa? Allah memilih Maria. Jadi Allah bertanggung jawab untuk menyertai Maria. Ketika Maria bertanya, bagaimana mungkin aku mengandung sedangkan aku belum bersuami? Malaikat Tuhan menjawab, tidak ada yang mustahil bagi Allah sang pemilik kehidupan menaruh janin di rahim Maria. Dari hal ini Bapak Ibu, kita bisa tahu bahwa ketidakmustahilan Allah adalah dalam rangka supaya kehendak dan rencananya itu digenapi. Kalau kehendak dan rencananya berarti itu bukan kehendak rencana kita. Kalau kita bicara kehendak dan rencananya, berarti bukan kehendak dan rencana kita. Seringkali ketika kita mengucap kalimat ini, Bapak Ibu, itu karena kita di situasi yang sangat berat di dalam kehidupan. Seringkali seperti itu ya. Keadaan yang berat, keadaan terjepit, kita butuh pertolongan dari Tuhan. Lalu seringkali terucap di dalam doa kita, tidak ada yang mustahil bagimu. Oh, tidak salah, ini manusiawi sekali ya. Kita mencari pertolongan, apalagi kita berharap kepada Tuhan. Namun kita harus membuka pengertian kita lebar-lebar Bapak Ibu. Biarlah lebih daripada itu. Kita mau merenungi Bapak Ibu, apakah kita itu sudah masuk ke dalam rencana Tuhan? Kita masuk ke dalam rencana Tuhan. Orang yang masuk ke dalam rencana Tuhan itu akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Orang-orang yang pemberani. Sekalipun bolehlah kita mempunyai keinginan, kita mengajukannya kepada Tuhan. Tetapi di dalam akhir doanya, seorang pemberani akan mengatakan, bukan kehendakku Tuhan, melainkan kehendakmu yang jadi. Yang artinya apa? Bukan kehendakku Tuhan, biarlah sesuai rencanamu saja yang terjadi di dalam kehidupanku. Sekalipun Tuhan tidak jawab doaku, meskipun aku di titik terendah di dalam hidupku, Engkau tetap Tuhanku. Yang terpenting adalah bahwa aku masuk ke dalam rencanamu Tuhan. Ketika kita masuk ke dalam rencana Tuhan, pasti akan ada perkara hebat terjadi. Dan itu adalah bukti dari penyertaan Tuhan bagi hidup kita. Jadi perihal tentang tidak ada yang mustahil bukan Tuhan, itu bukan atas dasar keinginan kita Bapak Ibu, tetapi karena kehendak Tuhan dan selalu berada di dalam rencana Tuhan. Itu terjadi karena ada rencana Tuhan di dalamnya. Kita harus memahami hal ini. Yang kedua, bagaimana hal yang tidak mungkin menjadi mungkin? Apa artinya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Adalah hidup di dalam rencananya. Yang terpenting adalah pernyataan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, atau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, selalu dinyatakan Tuhan di dalam kehendak dan rencananya.
Rencananya adalah membawa keselamatan bagi manusia. Kita harus terlebih dahulu memahami tentang apa itu arti keselamatan. Apa itu arti keselamatan? Keselamatan itu ya tidak hanya menghindarkan kita dari hukuman kekal, menghindarkan kita dari neraka, lalu membawa kita ke surga, Bapak Ibu. Tidak sesederhana itu. Tidak hanya membebaskan kita dari hukuman kekal, lalu membawa kita kehidupan kekal. Membebaskan kita dari neraka, lalu membawa kita ke surga. Tidak sesederhana itu. Melainkan keselamatan adalah mengubah manusia lama kita menjadi manusia baru, Bapak Ibu. Memindahkan hidup kita yang lama menjadi hidup yang baru. Ini adalah arti dari keselamatan itu, Bapak Ibu. Inilah rencana Allah yang utama bagi manusia. Kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Yang semula kita itu hamba dosa menjadi hamba Tuhan. Yang semula kita itu anak dunia menjadi anaknya Tuhan. Betul? Yang semula kita ini terikat dengan dunia, harus terikat dengan Tuhan. Kalau kita mengatakan bahwa kita ini anak Allah, ya, anak Tuhan, berarti kita juga harus mempunyai DNA seperti Bapak kita, betul? Harus mirip seperti Bapaknya. Kalau kita mengucap siapa Bapak kita gitu ya, atau Bapak kita itu Bapak kita, Pak Kus itu Bapak kita ya, tapi ternyata saya mirip bapaknya tetangga, nah itu yang salah gitu loh ya. Begitu juga kita, Bapak Ibu, kalau kita mengaku anak Allah, seharusnya pribadi kita, sikap hidup kita, karakter kita juga harus mirip dengan pribadi Allah, Bapak Ibu. Ini bukan hanya usaha sepihak Allah, namun juga membutuhkan respon atau kemauan manusia. Untuk mengenakan hidup yang baru, sebuah perjuangan yang tidak mudah. Bahkan hal ini dianggap sesuatu yang sulit untuk diraih. Rasanya setengah mati, bahkan mustahil. Bagaimana tidak, Bapak Ibu, kita ini sudah lama diasuh oleh cara hidup nenek moyang, pola pikir dunia, lingkungan sekitar, Bapak Ibu. Ya, itu tidak mudah sekali untuk kita mengubah kebiasaan buruk yang sudah terbentuk belasan tahun, puluhan tahun di dalam diri kita. Anak-anak muda ini yang mungkin terbiasa rebahan gitulah, ya. Untuk melawan tidak rebahan itu susah atau enggak? Memulai habit baru, kebiasaan baru untuk hidup rajin, bekerja dengan giat, susahnya setengah mati. Itu masih hal yang sederhana, Bapak Ibu. Apalagi kalau kita yang sudah tua-tua ini, sudah punya pola pikir yang sudah mengakar, mengerak di dalam diri kita, pola pikir yang diwarisi oleh nenek moyang kita. Itu susahnya minta ampun. Betul apa benar? Gak ada pilihan, benar ya pasti. Nah, susah sekali Bapak Ibu untuk mengubah kebiasaan yang sudah terbentuk puluhan dan belasan tahun. Itu tidak mudah. Dengan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, itu mustahil, Bapak Ibu, tanpa pertolongan Tuhan. Untuk mengubah karakter kita tanpa pertolongan Tuhan itu mustahil. Maka daripada itu, Bapak Ibu, kalimat ini berlaku. Bagi Tuhan bagi manusia itu mustahil, namun bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dengan demikian kalimat ini berlaku. Tuhan, susah sekali Tuhan aku untuk merubah karakterku, cara hidupku yang lama. Tetapi Bapa, mungkin secara manusia aku tidak mampu.
tetapi biarlah sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagimu. Karena apa? Allah itu menyediakan fasilitas Bapak Ibu. Ketika Allah memerintah kita untuk kuduslah sebab aku juga kudus. Sempurnalah seperti Bapa yang di surga. Itu bukan hanya ucapan klise Bapak Ibu, tapi benar-benar kita harus hidup di dalam ketaatan penuh pada Tuhan. Seringkali kita ketika mendengar kata sempurna, kudus, itu sudah alergi duluan. Betul kan? Apa mungkin manusia bisa sempurna? Apa mungkin manusia bisa kudus? Kita sudah pasang tembok yang besar di depan kita. Kita harus percaya Bapak Ibu, ini bagian dari rencana Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan untuk kita hidup kudus, hidup sempurna. Dan ketika kita masuk ke dalam rencana Tuhan, Allah bertanggung jawab. Allah bertanggung jawab dalam hidup kita. Tuhan pasti menyertai kita dan memampukan kita untuk hidup di dalam kesempurnaan. Pertanyaannya bukan mau atau tidak mau. Pertanyaannya bukan bisa atau tidak bisa, maaf. Tetapi mau atau tidak mau. Tidak bisa Tuhan aku hidup sempurna. Aku tak hidup gini aja. Aku masih manusiawi kok. Pertanyaannya bukan bisa atau tidak bisa, tapi mau apa enggak, wes. Agak mau ya wes. Kalau mau, ayo ikut aku, masuk ke dalam rencanaku. Aku akan menyertai engkau. Sekalipun engkau dalam masalah, ketika engkau dalam titik terberatmu, aku tidak akan membiarkanmu kok tergeletak. Disitulah kalimat tidak ada yang mustahil bagi Tuhan berlaku dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, kalimat ini tidak boleh diucapkan, ya, tidak boleh dipahami secara dangkal Bapak Ibu, dengan hanya kita mengaitkan dengan sebatas pemenuhan kebutuhan jasmani atau perkara lahiriah. Sehingga ketika kita mengatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, sebenarnya kitalah yang sedang berkeinginan, kitalah yang sedang punya rencana dan meminta Tuhan untuk mengabulkannya di dalam kehidupan kita. Percayalah Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan adalah supaya kita hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kasih kepada Tuhan. Sekalipun itu berat, pasti Tuhan akan menguatkan bahu kita untuk menanggungnya. Kita tidak mengerti Bapak Ibu bahwa itu terjadi dengan kehendak dan rencana Tuhan, ya. Seringkali masalah itu, ya, kita tidak mau mengerti bahwa sebenarnya masalah itu terjadi karena Tuhan izinkan, bisa saja untuk memproses kehidupan kita, untuk menguatkan otot-otot rohani kita Bapak Ibu, supaya kita mampu hidup di dalam kekudusan. Hidup yang baru artinya hidup di dalam kehendak Tuhan. Tuhan mengingini supaya kita hidup di dalam kesucian atau kekudusan, yang seringkali banyak orang alergi tentang hal ini. Tetapi biarlah kita tidak memasang tembok di depan lebih dahulu Bapak Ibu, dengan mengatakan bahwa kita masih manusia yang hidup di dunia, tetapi biarlah kita berkeyakinan kuat ketika Tuhan memberi perintah, pasti Tuhan menganggap kita mampu untuk melakukannya. Pertanyaannya bukan bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Ketidakmustahilan yang ditulis Alkitab selalu berhubungan dengan kemungkinan memiliki kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Semua hal yang kita pilih Bapak Ibu, yang kita lakukan di dunia ini pasti ada resikonya, pasti ada dampaknya, entah itu dampak yang baik atau dampak yang buruk. Setiap keputusan yang kita ambil pasti kita akan menuainya, entah kalaupun tidak menuai sekarang, akan menuai nanti. Sekalipun di dunia ini tidak akan menuai, ya, tetapi nanti di kekekalan kita akan menuai.
Jadi setiap pilihan yang kita ambil, keputusan yang kita ambil itu pasti ada dampak atau resikonya. Katakan di dalam Alkitab, barang siapa yang menabur pasti akan menuai. Sing nandur ya kuwi panen. Ini bahasa Jawa ya tadi ya. Yang menanam juga akan panen. Pasti panen. Kalau nggak menanam ya nggak panen. Kalau nanamnya pohon alpukat, nggak mungkin keluarnya pohon durian, Bapak Ibu. Nanamnya pohon alpukat, biji alpukat, ya pasti nanti yang keluar pohon alpukat. Nah, kita harus bijak memilih, Bapak Ibu. Pilih dunia atau pilih Tuhan. Kedua pilihan ini beresiko. Beresiko, Bapak Ibu. Saat kita memilih mengikut Tuhan, pasti juga ada resikonya, pasti ada harganya. Betul? Pasti ada harganya. Di dalam Lukas 1 ayat 38, ketika Allah, Bapak Ibu, memasukkan Maria ke dalam rencananya, ya, ke dalam rencananya. Maria tidak otomatis, Bapak Ibu, hidup di dalam kesukaan, ya. Aku masuk rencana Tuhan, pasti hidupku enak. Tidak, Bapak Ibu. Maria di dalam Lukas 1 ayat 38 itu ya, di akhir pemberitaan tentang kelahiran Tuhan Yesus yang akan dilahirkan olehnya, Maria mengatakan begini, sesungguhnya aku adalah hamba. Sesungguhnya aku adalah hamba, jadilah menurut perkataanmu. Yes, aku manut aja Tuhan, wis dadi ya menurut perkataanmu, gitu loh. Sesungguhnya aku adalah hamba tidak punya hak atas tuannya. Ketika Maria mau dirinya dipakai di dalam rencana Tuhan, dipakai sebagai alat Tuhan, sebagai jalan kelahiran bagi Mesias, ada resiko yang ditanggungnya, Bapak Ibu. Kita tahu hubungan pertunangan Maria ini diambang kehancuran. Maria pasti akan kesulitan ketika dia mengandung menjelaskan kandungannya ini kepada Yusuf, ya kan? Kesulitan, Mas Yusuf, aku meteng ya, kayak gitu gimana? Loh, kita kan belum melakukan hubungan badan, karena konteksnya pada zaman itu, Bapak Ibu, pertunangan itu sudah seperti suami istri, namun belum melakukan hubungan badan. Jadi dari pertunangan sampai jadi suami istri yang sah itu jaraknya 1 tahun. Itu konteksnya pernikahan pada zaman Yahudi dahulu, Bapak Ibu. Jadi selama sudah bertunangan sebenarnya itu sudah suami istri, namun belum berhubungan badan. Makanya nanti Maria berkata, aku belum bersuami. Maksudnya belum bersuami itu bukan aku nggak punya suami, tetapi aku belum melakukan hubungan badan, belum tahap kepada suami yang sah. Makanya Yusuf juga mengatakan, aku hendak menceraikannya diam-diam. Mungkin kalau kita menarik konteks pada zaman sekarang itu agak susah, agak membingungkan. Loh, jarene jek tunangan kok wis menceraikan, kan belum menikah. Seperti itu. Mengerti Bapak Ibu? Konteksnya zaman dulu begitu. Tunangan itu sudah menjadi suami istri tapi belum berhubungan badan. Makanya kalau Maria mengatakan aku belum bersuami, itu maksudnya bukan Yusuf bukan suamiku, tidak, tapi belum menjadi suami yang sah. Nah, pasti Maria sulit mengatakan kepada Yusuf, Bapak Ibu, Maria mengandung sebelum waktunya, dan Yusuf pada waktu itu hendak menceraikannya secara diam-diam. Jadi resiko yang ditanggung Maria ini berat, karena ada Yusuf ini ya, Bapak Ibu, hendak menceraikannya diam-diam. Kalau saja Yusuf ini tidak menceraikannya diam-diam, dia tidak terima, Bapak Ibu, wah kamu tuh pasti sudah hamil orang lain gitu. Yusuf bisa saja dia membawa Maria ini ke pengadilan agama, ya. Lalu sebagai hukum Yahudi,
ya hukumnya Israel, bisa menghukum Maria dengan melemparinya dengan batu. Hukum rajam, Bapak Ibu. Jadi pertaruhannya Maria ini ketika mau masuk ke dalam rencana Tuhan, itu hidupnya sendiri, Bapak Ibu. Jadi berat sekali. Tetapi percayalah bahwa ketika kita masuk ke dalam rencana Tuhan, seperti Maria juga masuk ke dalam rencana Tuhan, pasti Tuhan akan menyertai. Buktinya apa? Ketika Yusuf hendak menceraikannya secara diam-diam, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf supaya Yusuf ini tidak menceraikan Maria, meyakinkan Maria, Yusuf benar itu yang dikatakan Maria, bahwa Maria itu mengandung karena Roh Kudus, karena perkenanan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia istilahnya tidak mengandung dari orang lain. Jadi jangan ragu untuk mengambilnya sebagai istrimu. Itulah bentuk penyertaan Tuhan. Itu juga kita, Bapak Ibu. Seperti Maria yang pertaruhannya adalah hidupnya sendiri. Ketika kita memilih kepada Tuhan, memilih Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai Tuhan kita, ada hal yang harus dipertaruhkan, yaitu hidup kita. Dan kita juga harus percaya bahwa Tuhan bertanggung jawab akan hidup kita. Pertanyaannya, masihkah Tuhan melakukan hal-hal besar pada masa ini? Apakah kita menghendaki hal-hal besar terjadi di dalam hidup kita? Atau dapatkah kita mengalami sesuatu yang mustahil menjadi nyata? Dan pertanyaan yang terpenting di dalam hidup kita, apakah kita sudah bersedia menaati yang Tuhan firmankan? Mari kita renungkan kembali apa yang dimaksud tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita tidak boleh berpikir secara dangkal bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan adalah hal-hal yang spektakuler. Lebih daripada itu, Bapak Ibu. Coba kita pikirkan, apakah singa bisa bertanduk? Apakah gajah bisa terbang? Atau apakah bisa semut itu sebesar sapi? Kalau semut sebesar sapi ya kayak apa itu? Kita bisa bayangkan itu. Apakah Tuhan akan melakukan hal-hal tersebut, hal-hal spektakuler tersebut, Bapak Ibu, dengan dasar pengertian kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Loh, nggak mustahil kok bagi Tuhan. Jadi kalau Tuhan bisa saja membuat singa bertanduk. Tuhan sudah mengatur semua ciptaan dalam tatanan yang teratur. Semut ya dari dulu kecilnya juga segitu. Terus paling besar ya mungkin sebesar apa, semut angkrang. Ya paling besar ya segitu, terus nggak bisa lebih lagi. Nggak ada sampai semut sebesar sapi. Itu tatanan Tuhan. Dari dulu singa ya seperti itu. Nggak ada singa bertanduk. Dari dulu gajah ya sebesar itu, ya segitu, nggak punya sayap. Kalau punya sayap itu ada di kartun-kartunnya, di Disney mungkin. Yaitu tatanan yang sudah Tuhan atur, Bapak Ibu. Kehebatan dan kuasanya Tuhan itu bukan dimaksud hanya untuk menjawab rasa penasaran orang atau pamer kekuatan Tuhan. Tidak, Bapak Ibu. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin pasti berurusan dengan rencana Allah. Allah bertindak dan melakukan segala sesuatu dengan tujuan, dan bagian kita perlu menangkap rencana Allah atas hidup kita sehingga kita masuk ke dalam rencana dan tujuannya. Jika sudah masuk ke dalam rencana dan tujuan Allah, kita perlu mendengar perintahnya. Mungkin perintahnya itu terdengar mustahil atau sulit untuk kita lakukan, Bapak Ibu. Tetapi itu tidak menghalangi kita untuk melakukannya, karena Allah pasti akan menyertai kita. Kesulitan itu atau kemustahilan itu ada di sudut pandang manusia, tetapi tidak di sudut pandangnya Allah. Yang terpenting adalah kita perlu mempercayai dan melakukan bagian kita, dan Tuhan pasti menyertai, Bapak Ibu. Ya ketika ponakan saya sakit ya,
dia harus operasi di kepalanya Bapak Ibu, karena ada cairan dalam kepalanya ini. Kalau tidak segera cairannya ini disedot atau dikeluarkan, itu akan menghimpit bagian otaknya dan nanti pengaruhnya ke syaraf. Makanya perlu ada tindakan operasi. Kalau operasi di bagian kepala ini kan sudah operasi besar, betul ya? Ya, lebih dari kita, saya berdoa ya, kita berdoa, kita sepakat, saya dan saya itu kan dekat dengan ipar saya ya, kakak ipar saya. Kita sepakat bahwa oke, kita punya keinginan supaya Tuhan menyembuhkan, memberi kesembuhan lewat dokter, lewat tangan dokter, supaya operasi ini berjalan dengan baik. Tapi lebih daripada itu, biarlah semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, ketidakmustahilan bagi Tuhan tidak hanya seputar perkara spektakuler Bapak Ibu, tetapi ketidakmustahilan Tuhan juga memampukan kita untuk menanggung segala sesuatu. Ketidakmustahilan kita adalah untuk menerima keadaan dan menerima rencana Tuhan yang terbaik di dalam hidup. Apakah semua doa yang kita pasti sampaikan, yang kita sampaikan kepada Tuhan akan terwujud dengan dasar tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Tentu jawabannya tidak. Ya, karena seringkali rencana kita itu tidak sama dengan rencana Tuhan. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bisa terjadi bukan karena keinginan dan rencana kita, namun karena hal itu ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kita perlu memiliki hidup yang intim dengan Tuhan melalui doa, memuji, menyembah Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan. Hidup yang intim menghasilkan pengenalan akan kehendak Tuhan. Ketika Tuhan berfirman kepada kita, ya, Tuhan menyertai hidup kita, itulah titik awal di mana hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Lebih dari sekedar hal yang spektakuler, tetapi hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, atau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Juga kekuatan untuk memampukan kita menanggung segala sesuatu. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Saya terbatas dengan kata dan kalimat, namun biarlah Roh Kudus boleh menyempurnakan di dalam setiap hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang masih Engkau sediakan buat kami, sehingga kami boleh meluangkan waktu untuk berkumpul bersama di tempat ini Tuhan, memuji membesarkan nama-Mu Bapa. Terlebih kami boleh mendengar kebenaran